Shalom, selamat pagi semuanya. Puji Tuhan, puji Tuhan. Saya bersyukur kepada Tuhan karena bisa kembali, bisa bersaksi di channel Smart People saat ini. Saya menyapa Anda semua dimanapun berada yang menyaksikan channel Smart People ini dari ujung Medan sampai Papua, dari Sabang sampai Merauke, bahkan sampai ke luar negeri. Dimanapun kesaksian ini dapat dengar dan disaksikan. Tuhan memberkati Anda semuanya. Puji Tuhan. Pagi hari ini saya akan menceritakan tentang perjalanan hidup saya, tentang kasih Tuhan, tentang kebaikan Tuhan yang saya alami dalam hidup saya. Puji nama Tuhan. Nama saya asli Pendeta Petrus Dela, saya asli Dayak, namanya Dayak Siang dari Murung Raya. Itu Dayak yang berada di ujung utara Barito, saudara-saudara ya. Puji Tuhan, saya berasal dari keluarga yang tidak mengenal Tuhan. Saya lahir tahun 1988, 20 Maret, jadi usia saya sekarang 37 tahun lebih. Dan saya tunanetra sejak berusia 14 tahun, tepatnya ketika saya menginjakkan kaki di bangku SMP pada tahun 2002. Saudara-saudara, ketika saya mengalami satu musibah pada waktu itu, saya sudah bertekad, berniat untuk mengakhiri hidup saya. Nggak tahu maksudnya ya mengakhiri hidup itu seperti apa. Saya ketika saya mengalami musibah di mana saya mengalami sakit mata pada waktu itu, sehingga sekolah saya terhenti, cita-cita saya juga gugur akhirnya saya kehilangan arah dan saya merenung hari-hari saya dan akhirnya saya berpikir untuk mengakhiri akan hidup saya. Tapi saya buat keputusan seperti ini, saudara-saudara. Saya bilang, Tuhan, saya bilang, karena walaupun saya tidak kenal Tuhan, saya tahu, saya sadar bahwa ada pribadi, ada oknum yang berkuasa di atas sana. Saya bilang, kalau engkau peduli sama aku, engkau mengasihi aku, beri aku, kirimkan aku orang untuk beritahu aku. Itu kejadian tahun 2002, saudara ya. Akhirnya tahun 2004, karena begini, saya ulangi lagi. Saya berkata begini, 2 tahun dari sekarang, saya bilang, 2 tahun dari sekarang kalau saya tidak sembuh melihat lagi, saya akan mengakhiri hidup saya bilang. Lalu berjalan waktu 2 tahun kemudian, tepatnya tahun 2004, kita di kampung kedatangan sepasang hamba Tuhan sama istri dari Medan pada waktu itu, di kampung kelahiran saya. Dan mereka buat perintisan di samping rumah kita. Maksudnya mereka ibadah di rumah jemaat, di rumah saja karena belum ada gedung. Dan ketika mereka selalu mengatakan ibadah di sebelah, saya selalu menguping, saudara ya, selalu menguping mereka. Pernah satu hari saya datang ke rumah, saya diam-diam menempelkan telinga saya di dinding rumah mereka. Ternyata mereka belum kebaktian, hanya nyanyi-nyanyi saja. Latihan lah begitu. Nah akhirnya saya ketahuan menguping mereka, mengintip mereka, dilihat oleh salah satu jemaat. Akhirnya besoknya jemaat datang ke rumah dan dia berkata, kalau kamu mau ikut beribadah boleh. Nah inilah pentingnya saudara, kita mengajak orang. Saya tidak diinjili waktu itu, saya hanya diajak ya. Saya bilang oke. Akhirnya minggu berikutnya saya ikut ibadah. Dan minggu berikutnya saya ikut ibadah lagi, dan minggu berikutnya saya ikut ibadah, dan saya ditantang atau diajak untuk baptis, dan saya bersedia, saudara. Tiba-tiba saya bersedia, saya membuka diri dan saya mau dibaptis, saya terima Tuhan, saya jadi Kristen. Tapi walaupun saya menjadi Kristen, itu tidak secara otomatis mengubah hidup saya. Ya. Maksudnya tidak otomatis mengubah karakter saya, mengubah pola pikir lama, hanya masih dalam proses tahap awal. Lalu saya mengaku kepada orang tua saya, keluarga saya, puji Tuhan, saya sudah dibaptis, saya bilang, puji Tuhan, orang tua saya, keluarga saya tidak marah, itu karena kemerantauan juga. Nah, singkat cerita, ketika saya sudah menjadi Kristen, saya belajar firman Tuhan, saya mengerti sedikit-sedikit firman Tuhan.
Nah, saya sudah mulai memiliki arah hidup dan mulai punya yang namanya kepercayaan diri, jati diri gitu kan, gambar diri. Nah, ini saya mulai mengalami satu kepercayaan diri. Tapi saya belum berubah secara utuh. Saya masih hidup dalam pola-pola hidup lama, masih ada cara hidup lama yang saya masih hidupi. Nah, tahun 2006, 2 tahun kemudian saya mengalami satu musibah lagi, musibah yang saya anggap musibah lah, yang saya tidak inginkan terjadi. Ibu saya sakit dan dia sampai juga sempat dilayani oleh keluarga GPDI waktu itu, dibimbing untuk doa, pengakuan dosa dan sebagainya. Tuhan berkehendak lain, ibu saya meninggal. Nah, akhirnya saya sudah mulai mengalami satu persoalan yang saya tidak inginkan, saudara. Ini masalah yang baru lagi buat saya. Saya mulai merusak diri saya lagi, saudara. Walaupun saya sudah jadi Kristen, tapi saya mulai belajar untuk merusak diri. Saya tahu maksudnya merusak diri seperti apa ya anak-anak muda kan. Saya walaupun dalam keadaan putus asa, merusak diri, tapi saya masih juga tetap ke gereja, tetap beribadah. Nah, satu saat, saudara-saudara, satu kali saya dinubuatkan, saya katakan dinubuatkan lah, karena itu terjadi dan itu saya rasa tidak dikatakan dari dirinya sendiri. Ada seorang hamba Tuhan, Ibu Gembala dari gereja KPDI, dari gereja Pantokosta, dia berkata begini waktu itu, suatu saat nanti kamu akan menjadi seorang pendeta atau seorang hamba Tuhan, dia bilang. Padahal kalau dilihat dari sisi luar, secara fisik tidak mungkin. Secara penampilan luar pun tidak mungkin. Karena waktu itu saya datang ke tempat ibadah mereka. Karena mereka ibadah di rumah jemaat mereka itu kan masih sepupu saya. Penampilan saya hancur-hancuran, berpakaian saya, rambut saya gondrong dan bertato juga. Tapi dia berkata satu saat kamu akan menjadi seorang hamba Tuhan. Lalu saya ditawarkan lagi oleh beberapa teman untuk sekolah Alkitab. Tapi saya menolak terus karena saya merasa tidak mungkin bisa. Karena keadaan fisik ini. Kalau memang Tuhan mau pakai hidup saya, kenapa harus saya? Banyak orang yang lain yang lebih sehat, yang lebih lengkap, yang lebih normal secara fisik. Kenapa Tuhan mau pilih saya? Saya terus mengeraskan hati. Akhirnya 2008, saudara, saya alami satu musibah lagi yang saya tidak inginkan, tapi Tuhan izinkan itu terjadi. Saya tidak berkata Tuhan yang pukul ya, tapi ini satu musibah yang diizinkan Tuhan terjadi, yaitu saya jatuh dari pohon. Saya nih saudara, walaupun sudah tunanetra begini, saya itu bisa melakukan banyak hal. Selama di kampung ini saya bisa mengerjakan apapun, bisa ke sungai, angkat air ke sungai, bisa apa saja. Bisa panjat kelapa, panjat pohon, panjat apa, semua bisa. Nah, pada pagi itu 2008 itu saya panjat pohon pepaya, saudara, di depan rumah. Tiba-tiba pohonnya roboh, saudaraku, patah, dan pohonnya itu menimpa jalan semen di belakang, karena di belakang itu ada jalan semen, tepatnya depan rumah, maksudnya depan rumah saya, tapi di sebelahnya pohon itu. Dan akhirnya saya jatuh, akhirnya saya mencoba untuk bangun, ternyata saya tidak bisa bergerak sama sekali. Ternyata saya sadar saya lumpuh, mati, kaki saya mati dari pinggang sampai ujung kaki, tidak ada rasanya, tidak bisa merasakan apa-apa. Akhirnya saya berteriak kepada ayah saya, ayah saya datang dari rumah dan dia angkat saya. Saya sedang tengah pingsan, saya rasa saya setengah pingsan waktu itu. Karena setelah saya sadar ternyata orang sudah penuh di rumah mengurumuni saya, saudara. Nah, akhirnya saya dilarikan ke rumah sakit kota, kabupaten kota, dan sampai di rumah, saya dibawakan ambulans, dan dokter tidak bisa berbuat banyak. Akhirnya saya pulang kembali, dan saya juga dipijat, diurut oleh beberapa orang. Tapi orang yang mijat ngurut saya tidak saya rasakan, saudaraku. Jangan orang mijat. Walaupun kaki saya dipukul, disiram air panas, dicobet, tidak bisa merasakan apa-apa karena mati rasa, saudara. Memang mati rasa. Jadi saya tergeletak di ranjang, tidak bisa duduk. Jadi semuanya hanya di ranjang, makan di ranjang, kencing di ranjang, buang air besar di ranjang, semua di ranjang. Dan saya tidak pernah mandi selama 8 bulan, saudara-saudara. Selama 8 bulan tidak pernah mandi. Disitulah saya mulai menyadari panggilan Tuhan dalam hidup saya. Akhirnya saya bernasar begini, saudara-saudara.
Tuhan, kalau Engkau sembuhkan aku bisa berjalan kembali. Aku mau sekolah Alkitab. Nggak tahu deh caranya bagaimana. Pokoknya kalau aku sembuh, aku bisa berjalan, aku mau sekolah Alkitab. Padahal secara manusianya saya tidak mungkin bisa sembuh. Karena satu kampung itu bilang tulang atau organ bagian pinggang saya sudah mengalami kerusakan. Bahkan di punggung ini kan agak patah karena ada di ronsen juga patah. Saya kalau tidak membiasakan diri duduk tegak itu seperti bungkuk, saudara, karena memang bagian tulang belakang saya patah. Dan memang orang di kampung mengatakan saya tidak mungkin bisa berjalan lagi, mustahil, karena sudah mengalami kerusakan parah. Karena jatuh keras ketimpa semen pada waktu itu. Karena jalan semen yang cukup keras. Tiba-tiba beberapa bulan kemudian saya sudah mulai bisa menggerakkan kaki. Tepatnya tahun 2010. 2 tahun saya lumpuh total. Saya bisa duduk, saya bisa berdiri, dan saya mulai belajar berjalan dalam rumah. Sampai saya bisa berjalan di luar rumah. Tuhan, itu kemurahan Tuhan. Akhirnya saya bilang, Tuhan, sekarang aku mau sekolah Alkitab. Tapi teguhkan lagi panggilanmu. Akhirnya 2011 saya mengikuti KKR, Kebangunan Rohani, yang diadakan di Tamiang Layang pada waktu itu. Dan kebetulan hamba Tuhan yang melayani kami ini adalah seorang hamba Tuhan tunanetra juga. Namanya Pastor Welling Seremon. Anda boleh ketik di YouTube ya. Saya kenal beliau. Tapi sebelum saya bertemu beliau di KKR itu, saya sudah mendengar kesaksian beliau di radio Melbourne, Australia ya, yang diwawancara oleh Paulus Ratno dalam program Making Life Better pada waktu itu. Akhirnya dalam kebangunan ini 2011 ini hamba Tuhan ini bilang begini, malam hari ini ada 4 orang yang harus maju ke depan, yang harus menjadi hamba Tuhan, yang harus sekolah Alkitab. Saya orang pertama yang memberi diri, saudara. Saya orang pertama yang maju. Jadi doakan, sudah pulang dari KKR ini, kita masih menggumuli lagi di mana cara sekolah kitabnya, di Bandung, di Surabaya, di Jakarta, di Kalimantan Timur, atau di mana. Puji Tuhan, Tuhan berkehendak saya di Palangkaraya saja. Tahun 2012 saya menginjakkan kaki di Palangkaraya. Saya tidak punya uang, tapi Tuhan siapkan semuanya. Setiba di Palangkaraya, ternyata saya adalah mahasiswa pertama yang ada di kampus. Teman-teman yang lain belum pada datang. Seminggu kemudian barulah teman-teman saya berdatangan. Dan setelah itu, selama pendidikan, puji Tuhan, saya mendapat nilai yang cukup bagus karena saya hanya mengandalkan daya ingat, daya tangkap, saya hanya secara lisan saja ya. Dan puji Tuhan, ketika praktek saya juga diterjunkan ke dunia praktek. Saya praktek di Kapuas 4 bulan. Setelah itu wisuda, kemudian kembali ke kampung, membantu pelayanan gembala saya di kampung. Itu tahun 2014. Sampai 2020 saya dipercayakan menggembalakan sidang di kampung halaman. Jadi saya ini pernah menjadi gembala sidang, saudara ya. Saya menggembalakan selama 3 tahun. Dan setelah 3 tahun, karena ada alasan tertentu, saya kembali menyerahkan pelayanan ini kepada badan pengurus wilayah pada waktu itu. Dan saya memilih untuk ke Palangkaraya. Dan hari ini saya ada di Palangkaraya. Saya tinggal sendiri di Matal, saudara ya. Puji Tuhan, yang saya mau sampaikan kepada saudara adalah Tuhan itu kalau memilih orang, dia tidak pernah keliru. Tuhan kalau dia mau pakai orang, dia bisa pakai siapa saja. Jadi saudara jangan pernah minder ketika Tuhan mau memakai saudara. Dan bahkan saya mau bagikan kepada saudara, Tuhan itu suka sebetulnya memakai kita ini, memakai manusia ini, dia suka sekali. Kalau kita baca Alkitab dengan baik, sejak awal dimana ketika Tuhan mau membuat satu bangsa yang besar, dia panggil Abraham. Ya kan, Abraham dulu kan orang kafir, dia panggil Abraham. Kemudian ketika Tuhan mau menyelamatkan bangsa Israel keluar dari Mesir, dia panggil siapa? Dia panggil Musa. Padahal tanpa pakai orang Tuhan bisa sebenarnya, tapi dia pilih, dia panggil Musa, dia pakai Musa. Ketika Musa mati, Tuhan panggil Yosua lagi menggantikan Musa. Yosua, hambaku Musa telah mati. Tuhan pakai Yosua. Yosua mati, Tuhan bangkitkan hakim-hakim. Ada 12 hakim. Ketika hakim-hakim mati, Israel minta raja, Tuhan beri raja. Akhirnya raja-raja memerintah atau memimpin Israel.
Kemudian ketika Tuhan mau menyatakan misi penyelamatan di bumi ini, mau melahirkan juru selamat Yesus Kristus, dia pakai orang juga, dia panggil, dia pilih Bunda Maria. Bunda Maria itu sebetulnya manusia biasa, dia hamba juga, dia alat saja, tapi Tuhan mau pakai dia. Kemudian ketika Tuhan Yesus mau menyatakan kerajaannya di bumi, selama pengajarannya, dia pilih 12 rasul untuk menjadi murid inti. Itu di luar 70 murid dan 500 murid ya. Kemudian ketika Tuhan Yesus naik ke surga, dia beri perintah, pergilah jadikanlah semua bangsa. Dia mau pakai orang, dia mau utus orang. Dan hari ini Tuhan mau memakai gerejanya. Setiap kita, Tuhan mau pakai kita. Saudara, saya mau bagikan kesaksian ini bahwa Tuhan itu tidak pernah salah di dalam memilih kita, tidak pernah keliru di dalam memilih kita, dan dia tidak pernah secara kebetulan juga. Semuanya, kalau Tuhan sudah bertindak, Tuhan pasti memenuhinya. Saya juga bersaksi kepada teman-teman Smart People yang barangkali dimanapun yang mungkin disabilitas juga, apapun kondisi tubuh fisikmu, Tuhan bisa memakaimu untuk berkarya bagi dia. Tapi saya mendorong kawan-kawan yang secara fisik sehat, semangatlah berkarya bagi Tuhan. Karena saya merasa secara pribadi, saya yang mengalami keterbatasan fisik ini, saya merasakan tetap ada api semangat, ada sukacita besar dalam melayani Tuhan. Masakan saudara yang punya kondisi fisik yang lengkap, yang sehat, masakan saudara tidak semangat dalam melayani dia, dalam melayani Tuhan ya. Tuhan suka memakai kita, tapi bukan karena kitanya loh ya, bukan karena kelebihan kita, tapi karena anugerahnya semata. Ya kan, kalau Tuhan memakai kita karena kita ganteng misalnya, cantik, banyak yang lebih cantik atau lebih ganteng dari kita. Kalau Tuhan pakai kita karena kita pinter misalnya, banyak orang lain yang lebih pinter dari kita. Kalau Tuhan pilih kita karena kita kaya, banyak yang lebih kaya dari kita. Jadi kalau Tuhan pilih kita, pakai kita, semata-mata semuanya karena anugerahnya. Kan ada lagunya kan? Semua karena anugerahnya. Jadi anugerah Tuhan memilih kita, anugerah Tuhan yang mau memakai setiap kita. Jadi kesaksian saya bagikan bahwa dulu saya adalah bukan siapa-siapa, hanya anak kampung yang tak berdaya, yang dulu menyerah, yang hanya mau mengakhiri hidup, yang tidak tahu apa-apa dan tidak kenal siapa-siapa. Hari ini saya telah dipilih Tuhan dan dipakai Tuhan, akhirnya Tuhan memakai saya dan saya diberikan Tuhan orang-orang yang menjadi, saya katakan adalah bonus dalam hidup saya. Akhirnya saya punya banyak teman di mana-mana, punya kawan di mana-mana, kenalan di mana-mana, dan pengalaman di mana-mana. Saya alami hal yang luar biasa. Ini semuanya karena Tuhan. Saya merasa bersyukur sekali. Bahkan ekstrimnya, saya merasa walaupun saya buta begini ya, netra begini, kadang saya merasa lebih spesial dari orang yang melihat. Karena pada faktanya banyak orang yang secara fisik matanya melihat, tapi hatinya buta. Ya kan? Maksudnya banyak orang itu tidak tahu nilai hidup yang sebenarnya, tidak mengerti tujuan hidup yang sebenarnya, tidak tahu jati dirinya yang sebenarnya. Itu kan sama dengan orang yang tidak menyadari hidupnya yang sesungguhnya. Puji Tuhan, saya mengucap syukur dan berdoa agar semua teman-teman Smart People, bahkan semua yang menyaksikan channel Smart People ini diberkati lewat kesaksian ini. Saya juga menyapa semua kawan-kawanku yang ada di seluruh penjuru Indonesia, teman-teman netra yang saya pernah kenal ya. Salam untuk Om Ade di Bali, salam juga untuk Pak Weling, Pastor Weling di Jakarta, salam untuk Jepanya di Jakarta, untuk Kak Dewi, untuk Kak Priskila di Semarang, untuk Pak Petrus di Jakarta, untuk Om Yapet di Malang, untuk Ibu Elizabeth Philip, untuk Pastor Jendimer, untuk Gracia Epipania di Samarinda, Balikpapan. Saya sapa kawan-kawan, teman-teman disabilitas netra. Semua kami ini adalah orang-orang yang spesial di mata Tuhan, karena kita semua dipilihnya ya, bukan karena kelebihan atau kehebatan kita. Semangat berkarya bagi Tuhan, apapun yang terjadi Tuhan sudah memilih kita semuanya.
Haleluya. Tuhan memberkati channel Smart People dan memberkati semua yang mendengarkan kesaksian di channel ini. Haleluya. Shalom. God bless you.